berhasil mewujudkan itu. Terima kasih kepada kalian. Tanpa kalian juga proses ini, hasil ini juga nggak akan ada gitu. Gue terima kasih banget. Hal paling menyenangkan dan hal yang paling sulit. Hal paling menyenangkan adalah ketika kompetisinya berakhir sebenarnya. Enggak sih, justru yang paling menyenangkan adalah masa-masa ketika lu mempersiapkan kompetisi itu sendiri. Masa-masa lu latihan, masa-masa lu berangkat keluar kota, masa-masa lu cari alat. Itu benar-benar kayak gue sangat-sangat menikmati prosesnya. Dan hal yang paling gue nikmati adalah proses dari kompetisi itu sendiri buat mempersiapkan segala sesuatu. Hal yang paling sulit nunggu pengumuman sih sebenarnya. Itu sulit. Jadi kayak ketika lu udah kelar penyisihan dan lu nunggu pengumuman final tuh kayak kapan nih ya gitu. Terus kayak pas pengumuman final tuh kayak gue dapet nggak ya, gue bisa nggak ya, atau kayak justru ya lucunya pas pengumuman final, pengumuman pemenang peringkat berapa, pas disebutin peringkat ke-6 Bayu. Yang gue omongin, kalau bisa kamera di zoom ke mulut gue nih, ke congor gue nih, gue cuma ngomong kayak John. Dalam hati gue John. Kenapa? Kayak supaya udah cepet kelar lah, nama gue dipanggil lah biar kelar gitu. Jadi gue nggak deg-degan. Tapi kok nama gue kagak dipanggil ya, makin panjang, makin lama makin deg-degan gitu. Jadi tiap orang dipanggil peringkat berapa, gue selalu kayak John sebutlah nama gue gitu. Tapi nggak dipanggil. Taunya gue juaranya. Salah mungkin orang-orang ya. Kayak begitulah. Pesan untuk brewers yang mau kompetisi, sebenarnya pesan untuk teman-teman ya, nggak usah kebanyakan mikir. Kenapa kalian harus ikut kompetisi? Balik lagi, gue bilang, gue berangkat dari nol, ya, dan gue bukan siapa-siapa, dan gue tetap bukan siapa-siapa. Tapi knowledge gue, apapun yang gue tahu dari industri ini, sampai kita di sekarang ini, ya gue belajar dari kompetisi, nyeduh. Jadi kayak, lu nggak usah banyak mikir, tanding aja. Nggak usah mikir lu nggak pede lah, lu takut lah, apa segala macam. Kalau nggak dicoba lu nggak bakal tahu. Kalau nggak dijalanin lu nggak bakal bisa. Jadi udah aja terjun, nggak usah banyak mikir. Nanti lu bakal belajar dari sepanjang perjalanannya, pengalamannya gimana gitu. Itu sih kalau gua. Untuk semua yang terlibat di IBRC, pertama-tama gue pengen ngucapin terima kasih buat SCAI sebagai asosiasinya kita yang udah bekerja keras dan setiap tahun selalu bisa mengadakan event ICE, Indonesian Coffee Event. Gue berterima kasih juga ke penyelenggara, ke volunteer, ada hero di situ sebagai stage manager, ada siapapun lah benar-benar kayak volunteer, orang yang bantu dorongin troli gue, namanya Nando dari rumah Sangrai Bloom Jakarta, terus kayak timekeeper gue, pokoknya semua orang yang berkontribusi dalam situ gue thank you banget, karena tanpa kalian acara ini nggak bakal ada gitu, dan tanpa kerja keras kalian kemajuan industri kopi kita pasti akan mundur. Jadi semua ini ya akibat kerja keras kalian gitu. Ya gue pengen berterima kasih tentunya juara ini tim gue ya. Nomor satu sih Mendy sih ya, karena Mendy orang yang gak pernah menyerah dengan gue, dengan apapun kebodohan gue, ide-ide aneh gue untuk kompetisi, dan maksudnya dia selalu support gue buat kompetisi. Cie, tersipu-sipu gak tuh? Buat Mendy ya, terus Mendy super system gue nomor satu lah. Terus tim gue di Fugol, tanpa lulu semua nih di sini, yang kita nggak bakal bisa kayak gini, karena pasti bakal banyak hal yang terbengkalai dan kita nggak bisa kerjaan ini satu-satu. Dan maksudnya ya tim Fugol tuh keluarga gua, orang-orang yang ada di Fugol, kalian semua adalah keluarga gua. Tanpa kalian hal ini nggak akan ada, dan juara ini juga buat kalian gitu, juara kita bersama. Gue terima kasih ke Kev Jun dari Kopi Relo Yogyakarta yang udah bantuin cari opsi kopi, ngerostingin kopinya, terus cobain kopinya. Dan terima kasih, lu pelit banget sama gua, lu cuma mau ngasih kopi tapi lu nggak kasih informasi apapun yang berhubungan dengan kompetisi gitu ya, tambah gua pusing. Terus gue terima kasih ke Reza yang udah ngasih gua beans Eugenoides. Terima kasih ke Rocky yang udah roastingin Eugenoidesnya. Terus Rocky juga yang bantu buat rapihin skrip, kata-katanya kan Rocky bahasa Inggrisnya jago banget, pinter banget. Jadi gue minta tolong si Rocky. Terus tetangga kita. Terus ada Dea, Andrea Tanu Rahman yang juga bantu menyimpelkan bahasa yang ribet banget dibuat sama Rocky jadi simple tuh. Nah itu gara-gara Dea tuh, thank you Dea. Terus terima kasih ke keluarga gua ya, support anaknya dari kampung.
DO kagak lulus kuliah bisa juara nasional Indonesia, thank you banget. At least gue bisa banggain bapak emak gue dikit-dikit lah. Terus gue terima kasih ke banyak banget ya, udah kayak acara nikahan gue. Terima kasih ke orang-orang yang berkontribusi di dalam hidup gue di dalam industri kopi ini, terutama masyarakat Bandung, pelanggan-pelanggan setia Fugol, orang-orang Bandung kayak Om Eri dari Kopi Tera dulu, coffee shopnya namanya Kedai Kopi Bara. Terus ada Bapak Adi Taruprejeka dari 5758 Coffee Lab, dan Kang Opik. Dulu Kang Opik tuh kerjanya sebagai roaster di Jack Runner, sekarang Kang Opik buka roastery sendiri. Kenapa gue berterima kasih untuk 3 orang ini terutama? Karena dulu ketika gue bodoh dan ketika gue nggak tahu apapun tentang kopi di Bandung ini, 3 orang ini yang selalu dengan tangan terbuka menerima gue, menerima segala kebodohan gue, menerima segala pertanyaan gue, menerima gue apa adanya di industri ini tanpa melihat siapa gue, tanpa melihat gue punya apa gitu. Dan mereka yang selalu menuntun gue lah, membimbing gue dan ngasih pandangan, ngasih arahan kayak ya keep going di kopi gitu. Kenapa lu mesti takut, kenapa lu mesti ragu. Dan gue berterima kasih banget buat 3 orang ini. Terima kasih buat komunitas Bandung, MBC Manual Brew Community, di mana MBC udah ngadain BBRC sebegitu panjangnya bertahun-tahun, dan salah satu mimpinya MBC dengan ngadain BBRC adalah ingin punya juara nasional alumni BBRC, dan gue berhasil mewujudkan itu. Terima kasih kepada kalian, tanpa kalian juga proses ini, hasil ini juga nggak akan ada gitu. Gue terima kasih banget, dan yang paling utama sebenarnya gue terima kasih sama Tuhan sih. Kenapa sama Tuhan? Karena gue merasakan belas kasihan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup gue di industri kopi ini besar banget. Tuhan udah kasih gue banyak berkat, banyak teman-teman, banyak anugerah lah, belas kasihan lah yang buat gue terlalu besar buat gue. Dan Tuhan kasih apa ya, kasih tugas-tugas, pintu-pintu baru, orang-orang di sekitar gue yang akhirnya bisa nolong kita sampai di titik ini gitu. Dan tanpa kehendak Tuhan juga kita nggak bakal bisa gitu. Jadi ya pekerjaan Tuhan di dalam hidup gue, di dalam industri kopi ini tak ternilai, terlalu besar. Jadi gue akan terus bersumbangsi menjalankan tugas apapun yang Tuhan udah kasih dalam hidup gue, melalui kopi, lewat kopi, untuk kopi, dan apapun itu, intinya lewat kopi lah. Masih panjang sebenarnya, itu masih list gue sampai bawah nih sebenarnya. Disingkat aja kayak gitulah. Salvox soal sepatunya, sepatu gua tuh Air Max One, kalau nggak salah Air Max One Zero atau apa, Atmos. Gue belinya di Qatar waktu itu. Gue suka banget Air Max, jadi gue koleksi Air Max, dan gue agak susah buat mengkoleksi Air Max lagi karena ada satpam gue yang kalau gue beli sepatu dia suka ngomel. Jadi gue udah lama gak belanja sepatu. Ya kenapa gue suka koleksi sepatu? Karena pas gue di Qatar, pas gue jadi TKI, ya, hiburan gue tuh cuma pergi ke mall doang. Jadi hari off gue habiskan pasti pergi ke mall, cuma buat masuk Zara, keluar Zara, masuk Pull&Bear, keluar Pull&Bear, masuk apa sih? Lockers, masuk Foot Locker, lihat-lihat sepatu, toko-toko sepatu gitu. Jadi belanja tuh adalah hiburan buat gue. Dan ketika gue belanja sepatu gue banyak banget pas gue di Qatar, dan bahkan ada yang ketinggalan di sono, udah nggak tahu kemana sepatunya. Cuma ya itu hiburan banget lah belanja sepatu buat gue. Tapi ada satpam yang suka ngomelin gue belanja sepatu, malesin. Kenapa pilih lagu Terasa Tank? The first pour is 40 gram, the second pour is 120 gram, and the last pour is 70 gram. Sebenarnya awalnya gue pakai playlistnya dari Polo and Pen. Polo and Pen tuh band Prancis, mereka 2 orang, dan tuh buat gue lagunya oke-oke banget. Tahun-tahun sebelumnya gue tanding pakai Full Pack tuh dari US, band juga. Sebenarnya pada awalnya gue memilih lagu yang emang cheerful, karena gue kan orangnya berenergi gitu ya, kayak energetik lah gue. Jadi gue memilih, gue pakai lagu yang emang energetik juga gitu. Nah, kenapa pilihannya bisa jatuh sama Terasa Tank? Tiba-tiba, ini balik lagi ya, cara Tuhan tuh misterius, cara Tuhan tuh lucu. Jadi kayak tiba-tiba otak lu bisa kepikiran aja, John, representatif judge lu tahun ini kan dari Taiwan, Josu lagi. Kenapa? Kan lu pengen tribute presentasi lu nih buat judges gitu ya, buat orang-orang di sekitar lu.
dan Josu datang jauh-jauh dari Taiwan, lu bisa kasih apa sih ke dia? Terus gue mikir, iya bener juga ya, kenapa gue bisa kasih apa gitu ke Josu? Terus gue mikir Josu orang Taiwan, ya udah kenapa nggak lagunya pakai cari lagu jadul gitu, lagu Taiwan lah misalnya. Terus gue research lah tuh lagu yang disukai para pemuda dan pemudi Taiwan tahun 80-an. Gue berpikir ya Josu pas muda tahun 80-an lah. Terus keluar lah tuh lagu Teresa Teng. Nah si Teresa Teng, kalian pasti tahu lagu Teresa Teng ini yang di setiap nikahan orang-orang itu adalah lagu sejuta umat orang yang Niwan, oh ai, niyo, chosen. Itu kan lagu-lagu kawinan ya. Semua orang pasti tahu lagu itu. Dan dari kecil, gue inget banget gue lihat Akong tuh kakek gue nyanyi karaoke lagu itu. Dan gue asalnya dari Pontianak. Di Pontianak masyarakat Tionghoanya cukup banyak. Dan dari kecil gue familiar banget lah dengan lagu ini. Dan ketika gue inget namanya, oh ternyata itu lagunya itu namanya Teresa Teng. Gue carilah lagunya. Dan kayak pas di playlist Spotify gue tulis Teresa Teng Goes to Melbourne. Beneran lah, gara-gara Teresa Teng kita Goes to Melbourne. Cocok logi. What's next yang pasti gue mohon doanya ke teman-teman semua, seluruh penggiat kopi. Kita akan berangkat ke Melbourne buat World Coffee Event dan kita akan mewakili Indonesia buat World Brewers Cup Champion. Ya, jujur gue tetap merasa nggak layak buat mengemban tugas ini karena buat gue menjadi representatifnya Indonesia di luar itu tuh berat banget karena semua orang pasti ngeliatin ke kita gitu dan orang pasti berpikirnya tinggi, apalagi standar kita udah tinggi banget. Miki juara 4 dunia, Sheila kemarin baru juara 3 dan Mas Wisnu Aji juara 3 juga gitu. Terus siapa gua dan gua harus juara berapa gitu. Dan gimana caranya gue juga nggak tahu gitu. Gue cuma mohon doanya. Gue juga berdoa kayak minta tolong belas kasihan dari Tuhan lagi buat kita supaya kita bisa memberikan yang terbaik. Gue cuma pengen semaksimal mungkin apa yang gue bisa kerjain dari sekarang buat nanti di Melbourne itu hasilnya maksimal, dan itu seluruh hal yang udah gue lakukan, kemenangan kita apa segala macam tuh gue balikin lagi buat Tuhan karena kemuliaan hanya buat Tuhan semata. Ya gue cuma berharap nextnya di Melbourne kita bisa memberikan yang terbaik. Apapun itu hasilnya, gue percaya itu semua udah rancangan Tuhan, itu udah kehendak Tuhan atas belas kasihan Tuhan. Biarlah itu Tuhan yang atur gitu. Tapi gue sebagai orang yang akan berangkat, gue akan memberikan yang terbaik. Jadi tolong doakan itu. Untuk kompetisi, ya udah buat itu. Next ya jalaninlah hidup gue seperti biasa lagi di Fugo tiap hari, ngerjain orang, roasting kopi, nyeduh kopi, gitu-gitu aja. Nggak ada bedanya, sama aja. Jadi sekian great people, terima kasih. Semoga apa yang gue bagikan hari ini kepada kalian bisa menjadi sesuatu, ya gue bisa berbagi pengalaman lah. Kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut tentang banyak hal yang berhubungan dengan kompetisi, mungkin kalian bisa DM ke gue atau DM ke Fugol atau komen di Fugol, kayak ya mungkin gue bisa buat postingan khusus membahas apa yang kalian tanyakan gitu. Terima kasih juga teman-teman great people yang udah setia beli kopi dari Fugol, karena tanpa kalian beli kopi dari Fugol kita nggak ada cuan. Kalau kita nggak ada cuan, kita nggak bisa beli kopi tanding. Kalau kita nggak bisa beli kopi tanding, kita nggak bisa pergi bertanding. Jadi terima kasih teman-teman semua. Sampai bertemu di next episode. Oke? Doakan buat kita berangkat ke Melbourne. Let's go. Gue